Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Fatahu ya alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita cintai, sama kita muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Alwi Ma'bud Haji Uden beserta para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim kita kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, Allah angkat kedudukannya, Allah bahagiakan kehidupannya. Amin ya rabbal. Salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah telah memberikan tambahan nikmat kepada kita, tambahan karunia dengan hadirnya kita di majlis yang agung, majlis yang mulia, majlisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan datangnya ibu bapak semua di tempat ini, tolong panitianya, adik-adiknya suruh diam. Mudah-mudahan datangnya kita di tempat ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah dengan berkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah angkat kedudukan dan derajat kita. Allah berikan kemuliaan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keinginan mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita gampang dalam urusan dunia, gampang dalam urusan akhirat. Kita minta kepada Allah yang hadir pada siang hari ini yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang punya kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Adik-adik kita yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan suami-suami kita dijadikan suami yang soleh, istri-istri kita dijadikan istri-istri yang solehah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang taat kepada kedua orang tua kita. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur,
sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita datang di tempat ini hakikatnya adalah memenuhi undangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan undangan DKM atau undangan panitia. Ini adalah acaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara Isra Mi'raj akan berbicara tentang sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita datang di tempat ini menjadi tetamunya Nabi Muhammad. Kita datang ke tempat ini menjadi pecintanya Nabi Muhammad. Kita datang ke tempat ini memenuhi undangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan undangan ini enggak sampai di dunia saja. Undangan ini sampai nanti di akhirat kita dipanggil, diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya katakan bahwasanya datangnya kita di tempat ini karena dorongan cinta dengan Nabi Muhammad. Dari mulai pagi, mungkin dari mulai jam 7 sampai sekarang setengah 12, mungkin nanti berakhir jam 12. Kita duduk berlama-lama di tempat ini, capek, letih, haus, lapar. Ibu udah makan belum, Bu? Ibu tuh kalau sudah ngomong masalah makan tuh paling cepat menjawab makan. Masya Allah. Hah? Udah belum, Bu? Kayaknya demo suaranya tuh Haji. Kenceng banget ya. Kesempatan nih Habib mau tanya, ini kesempatan buat dia meluapkan, itu kelihatan kalau dari suara kencengnya tuh dendam banget gitu, Bu. Insya Allah nanti sebentar lagi juga makan, Bu ya. Bentar panitianya, adik-adiknya jangan boleh ngomong dulu. Kita datang ke tempat ini karena kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu kabar gembira, Bu, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan al-mar'u ma'aman ahbabta. Dalam riwayat lain dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabta. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau kita di dunia menanam rasa kecintaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita datang di tempat ini karena faktor cinta, faktor mahabbah, faktor sayang, faktor memuliakan Nabi Muhammad SAW, itu yang namanya capek, yang namanya letih, yang namanya haus, yang namanya lapar, itu semua menjadi kecil ketika nanti kita di akhirat disambut oleh baginda Nabi Muhammad, dijemput oleh Nabi Muhammad, dituntun tangan kita untuk meminum satu telaga, satu air telaga haud, yang mana orang yang meminum daripada air tersebut syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abadah. Ketika orang itu minum daripada telaganya Nabi, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Dituntun sama Nabi sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj berarti kita akan berbicara tentang kemuliaan dan keagungan serta kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau kenalkan dulu, Bu. Pak, siapa teh sosok Nabi Muhammad itu? Bagaimana sih biografi Nabi Muhammad itu? Bagaimana sih kehebatan Nabi Muhammad itu? Bagaimana sih keunggulan Nabi Muhammad SAW? Sebab kalau kita tidak kenal dengan sosok Nabi Muhammad, nggak tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, kita nggak kenal bagaimana kehebatan Nabi Muhammad, maka sulit untuk kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad.
Kita harus tahu dulu Bu, keunggulan kita punya Nabi ini apa sih? Kehebatan kita punya Nabi ini apa? Sehingga Nabi ini dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Bahkan dikatakan Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Kalau kita baca Quran sama dengan kita baca Nabi SAW. Itu kemuliaan dan keagungan serta kelebihan baginda Nabi kita Muhammad. Jadi Bu, harus tahu dulu kelebihan Nabi Muhammad itu apa sih? Keunggulannya Nabi Muhammad itu apa sih? Kan kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita ini kan jadi pengikut Nabi Muhammad. Jangan, maaf, jangan kita bodoh atau kita tidak mengerti tentang siapa sih Nabi Muhammad itu. Apa sih keunggulan Nabi Muhammad itu apa? Bu, ketika kita bangga dengan anak kita, bangga sama anak kita, Beb, saya punya anak 5 orang, tapi yang nomor 1 ini saya bangga. Ketika kita mengatakan bangga kepada anak tersebut, berarti ada keunggulannya. Betul? Keunggulannya ada yang lebih dari 5 orang anak. 1 yang paling kita cintai, 1 yang paling kita banggakan, berarti dia punya kelebihan, dia punya keunggulan, beda dengan anak-anak yang lain. Itu harus kita tahu keunggulannya itu. Kenapa? Karena dengan kita tahu keunggulannya, kita bisa membedakan antara anak kita yang kita cintai dengan anak-anak yang lain itu punya nilai keunggulan. Bu, Ibu cinta nggak sama suami? Naon keunggulannya? Apa kelebihannya tuh tahun? Habib, kelebihannya teh tiap hari ngasih uang dapur, itu tak biasa. Benar tak? Beb, tiap bulan teh